Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang 4 bisnis sampingan atau cari cuan tambahan untuk para ojek online gitu. Jadi sebelumnya kita tuh pengen apa ya ngelihat Sirtiman ya ngelihat kalau tukang ojek itu ya salah satu usaha atau pekerjaan yang melelahkan gitu, sampai harus ya dari pagi sampai malam di jalanan terus gitu ya, atau sambil nunggu orderan itu ya terlantar di jalan istilahnya. Nah, di sini Sirtiman juga mikir gimana biar mereka tuh punya punya pendapatan yang cukup lah, jangan sampai habis waktunya itu buat di jalan gitu. Jadi pengennya tuh ya mereka bisa naik level atau bisa ya nanti pindah ke zona usaha atau bisnis. Soalnya kan yang namanya ya itu kan untuk naik levelnya tuh susah. Di situ emang kerjanya nganter orang aja gitu, nggak ada dia angkat jadi supervisor atau jadi manajer gitu. Di situ ya dia ya itu aja kerjanya, cuma terima orderan, antar orang. Kayak di sini Sirtiman berusaha untuk punya ide untuk cari cuan ya, biar dipaduin sama pekerjaan mereka sehari-hari gitu. Jadi gimana caranya biar mereka bisa karirnya juga tetap bisa berkembang, tapi ya ya emang harus ada yang harus effort atau tambahan kerja lah istilahnya, dibanding cuma sekedar nganter. Karena namanya usaha atau bisnis atau cari tambahan itu kita kan harus ya pertama belajar dulu tentang apa yang mau dipilih gitu ya. Nah di situ juga selain belajar juga kita harus ya membiasakan diri gitu. Soalnya ya harus dibiasain, soalnya kita mengejar target kalau cuma istilahnya ujung-ujungnya doang atau awalnya doang, ya itu sayang gitu loh. Kalau udah tahu belajar, udah tahu ilmunya, terus tinggal prakteknya, nah ini harus konsisten gitu. Karena kalau di ditelatenin istilahnya, usaha sampingan ini malah bisa jadi besar gitu, bisa jadi mungkin ojelnya sendiri bisa ditinggalkan seperti itu, atau udah istilahnya pindah pindah zona, pindah pindah profesi lah seperti itu. Oke, kita langsung aja ya guys ke ide pertama. Di sini kita ada vlogger jalan-jalan. Nah, seperti ya udah ada di sini, udah ada contoh ya yang punya channel vlogger jalan-jalan ini. Ya mereka udah besar, udah banyak subscriber, viewer, udah tinggal banyak terima endorse dari yang mau nitip iklan seperti itu. Nah, di sini yang harus dilakukan ini cuma ya seperti biasa aja gitu. Antar orang dan lain-lain, cuma kita harus ngerekam di sepanjang perjalanan seperti itu. Ya istilahnya ngerekam aja dulu, kalau mau diedit lagi ditambahin kata-kata yang lucu seru, nah itu bisa dikerjain ya di rumah malam, bisa itu diedit seperti itu. Yang jelas ya alatnya ya sebenarnya cuma handphone aja sih, handphone, dan ya paling kalau ada power bank kalau misalnya butuh ya handphonenya habis baterainya seperti itu. Nah di sini ya vlogger jalan-jalan itu juga nggak bisa dianggap enteng gitu, padahal mah ini sejalan dengan kerjaannya gitu, sejalan dengan kerjaannya, tinggal ngerekord aja, ngerekord
sepanjang perjalanan nanti cerita atau gimana lah ya, pokoknya terserah mau cerita sejarah jalannya, cerita ada gedung-gedung yang di sampingnya gimana caranya, yang jelas record upload buat channel gitu. Oke, jadi untuk yang pertama ya, kita langsung next yang kedua. Nah, di sini pulsa murah. Pulsa murah itu maksudnya isi saldo gitu, isi saldo ya. Sebenarnya ini ya kayak udah ada sih, kayak model kayak Gojek kerjasama dengan GoPay seperti itu ya. Ya cuma kalau mereka bisa dapat mungkin yang lebih murah lagi atau gimana ya, mungkin provider yang lebih murah lagi, ya itu silahkan aja gitu. Dan juga di sini nggak dibatasin sama pulsa ya, ya tergantung kreativitas deh mau jual ya apa, entah itu software atau ya pokoknya yang berupa ya top up seperti itu. Nah, ini kayak top up game dan lain-lain ya, mungkin di sepanjang perjalanan ya ya cerita dulu aja, misalnya orangnya lagi apa gitu, ditanya hobinya apa mas gitu. Nah, di sini bisa dikenain ke sesuatu yang berupa eh, software atau saldo gitu aja. Kalau dia suka game, saldo. Kalau dia pokoknya untuk jadi harus, yang jelas ini harus ya paham sama pelanggannya, diajak ngobrol dulu gitu biar diarahin ke top up seperti itu. Kalau ya ya karena di sini pribadi ya, di luar dari misalnya dia pakai Grab bike atau apa gitu, misalnya Shopify lah, di luar dari itu ya ini bisa dijalankan gitu. Kalau misalnya Gojek mungkin kan udah ada tuh GoTo. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu sebar brosur. Nah, di sini sebenarnya ya masih bisa dijalanin nih kalau sebar brosur ini. Dan ya ini tinggal kita cari ya jasa sebar brosur. Nah, ini kita minta fee aja gitu. Ada job apa, sini saya sebarin fee gitu. Satu orang berapa, saya per ini berapa gitu, per lembar berapa. Nah, di sini ya harus kreatif cari ininya, agen-agen buat nyebar brosur ya. Ini cari di Google Map deh gitu, sebar brosur. Nanti bisa ya kalau dapat penumpang dia mau turun, kasih brosur seperti itu. Simpelnya seperti itu. Ini sebenarnya bisa di ini, kalau misalnya ditelatenin. Ini kita bisa bikin agensi sebar brosur sendiri. Ini benar-benar pas banget. Next ya, next ini yang terakhir, dan ya ini produk tester terakhir, keempat. Produk tester ini sebenarnya ya untuk dapetinnya tuh ya cari info tentang kayak lembaga-lembaga survei produk ya. Nah, di situ bisa jadi istilahnya membantu mereka menawarkan produk yang sesuai, terutama untuk ya orang yang habis turun, dibilang aja nih gratis ya, suruh coba gitu, nanti ya telepon ke sana atau gimana hasilnya seperti itu. Yang penting tugasnya cuma ngasih tester aja gitu. Semakin dari tester ya terserah itu mau sebanyak-banyaknya atau sekuat-kuatnya bawa barang. Yang jelas kalau ini ya itu dia yang harus dipikirkan, entah itu bawa tas tambahan atau bungkus tambahan plastik. Nah, di sini ini juga kita bisa jadi apa ya, jadi istilahnya jadi agen lah kalau misalnya mau naik level gitu, atau udah ini jadi agen, nanti kita bisa mintain aja tiap-tiap yang usaha kayak makanan atau apa, nanti dimintain testernya. Kalau di ya misalnya kayak toko brownies, toko
toko kue-kue kering seperti itu, dimintain produknya, nanti mau buat tester, nanti dikasih ke orang-orang ya, kayak yang naik, yang penumpangnya deh gitu. Kalau misalnya mereka tertarik, mereka bisa langsung order atau hubungin ke itu. Kalau dicobain misalnya kuenya enak, ya udah mereka bisa langsung ini, pas lagi misalnya ada acara ulang tahun atau apa ya, mereka order seperti itu. Ini masih ya terserah mau ke lembaga survei atau ya cari kenalan, ya cari yang jual-jual ya barang-barang yang kayak tester, kayak entah itu minuman atau makanan, kue-kue kering seperti itu. Oke guys, jadi itu adalah ide-idenya yang bisa dicoba gitu. Ya disarankan sih dicoba dulu aja gitu. Mana yang pas. Jadi yang jelas vlogger itu sebenarnya gampang banget. Tinggal mau apa enggaknya aja, karena ini emang udah sejalan sama usahanya. Kalau misalnya yang lain kan kayak pulsa atau ini kan butuh effort. Kayak pulsa tuh nanya-nanya dulu. Kalau brosur ya ini nyari nyari brosurnya di mana gitu. Terus kalau tester juga nyari nyari barang testernya di mana seperti itu. Kalau yang vlogger itu sebenarnya udah tinggal sejalan sama usaha, sama iya kerjaannya ya, cuma dicari cara biar biar kontennya menarik aja gitu ya. Pokoknya menarik lah, dibikin cerita lucu atau dibikin ya pokoknya efek-efek gitu. Gimana caranya yang ya pokoknya emoji apa orang ketawa segala biar seru gitu. Jadi yang nonton tuh menikmati banget deh jalan-jalan sambil dengerin humor seperti itu. Oke, jadi itu aja guys tentang 4 cari cuan tambahan untuk para ojel yang ojek online. Silahkan kalau ada yang mau ditanya di kolom komentar juga, jempolnya guys kalau dirasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.